Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman praktikan semuanya. Selamat datang di Praktikum Perancangan Tata Letak Fasilitas, Program Studi S1 Teknik Industri Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas modul 5, yaitu optimasi ruang menilai luas lantai umum. Yang dimana hal ini merupakan salah satu aspek krusial dalam tata letak fasilitas. Teman-teman praktikan perlu diketahui bahwa sejatinya optimasi ruang merupakan aspek penting. Penentuan luas lantai yang tidak tepat dapat menyebabkan pemborosan ruang, hambatan aliran material, serta menurunnya efektivitas operasional. Nah, oleh karena itu, dengan optimasi ruang dan penilaian luas lantai yang tepat diharapkan mampu mendukung kelancaran aktivitas produksi, keselamatan kerja, dan penggunaan ruang yang optimal. Alat atau software pendukung yang akan membantu kelancaran praktikum kali ini yaitu Microsoft Excel dengan bahan atau data yang digunakan yaitu yang pertama data komponen utama, data komponen tambahan, data kemasan barang jadi, data mesin, dan data routing sheet, KPT, dan jumlah mesin yang sudah teman-teman hitung pada materi-materi sebelumnya. Teman-teman praktikan pada modul materi kelima ini terdapat 6 bahasan. Kita masuk pada bahasan yang pertama yaitu luas lantai gudang bahan baku atau sering disingkat dengan LLGBB. Adalah luas lantai yang digunakan untuk menyimpan bahan baku atau material yang akan digunakan dalam produksi. Nah, ada dua komponen luas lantai gudang bahan baku yang harus teman-teman hitung. Yang pertama yaitu LLGBB utama yang berisi komponen-komponen utama. Misal dalam pembuatan ragum ini, komponen utamanya ada base ragum dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu LLGBB tambahan yang di dalamnya berisi komponen-komponen tambahan yang digunakan untuk membuat base ragum, misalkan seperti skrup baja atau mur baja. Itu disesuaikan dengan alat yang teman-teman bikin pada praktikum menggambar teknik yaitu spring caliper. Untuk rumus perhitungannya, teman-teman perhatikan gambar yang ada pada layar. Pada LLGBB utama, kolom ke-1 itu diisi dengan nomor komponen. Pada kolom kedua diisi dengan nama komponen. Jika alat yang dibuatnya ragum ini, nah komponen-komponen utamanya itu base ragum, poros uli, dan lain sebagainya. Itu nanti disesuaikan dengan nama-nama komponen dari spring caliper yang teman-teman praktikan buat. Pada kolom ketiga diisi dengan komponen per assembly. Komponen per assembly itu jumlah komponen yang dibuat. Misalkan jika dalam ragum ini itu membuat base ragumnya itu 1, nah penutup tangkainya itu dibuat 2, nah itu nanti disesuaikan lagi komponen assembly-nya itu ada berapa yang dibuat. Lalu pada kolom ketiga itu tipe bahan, misalkan seperti besi, plastik atau dan lain sebagainya. Pada kolom kelima ukuran pakai. Pada kolom ke-6 diisi dengan produksi per jam unit. Itu datanya diambil dari routing sheet yang telah teman-teman buat pada penugasan sebelumnya. Untuk kolom ke-7 produksi per 5 hari unit itu dihitung dengan rumus produksi per jam dikali 5 dikali jam kerja. Misal jam kerjanya 8 berarti produksi per jam dikali 5 dikali 8. Pada tabel ke-8 diisi dengan volume unit yang diambil dari tabel 5 yaitu ukuran pakai. Pada tabel ke-9 diisi dengan volume kebutuhan dengan rumusnya volume unit dikali dengan produksi per 5 hari. Pada tabel ke-10 yaitu diisi dengan ukuran tumpukan. Selanjutnya pada tabel ke-11 yaitu diisi dengan luas lantai. Nah, luas lantainya itu diambil dari data tabel ke-10 yaitu ukuran tumpukan. Pada tabel ke-12 diisi dengan allowance 300%. Allowance ini fungsinya untuk mobilisasi forklift dan lain sebagainya. Nah, rumus untuk kolom allowance ini yaitu kolom luas lantai dikali 300%.
Yang terakhir kolom ke-13 diisi dengan luas lantai. Untuk rumus menghitung total luas lantainya ini, kolom luas lantai ditambah kolom allowance 300%. Selanjutnya untuk rumus menghitung luas lantai gudang bahan baku tambahan, pada kolom yang pertama diisi dengan kode komponen, kolom kedua diisi dengan nama komponen. Untuk nama-nama komponennya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman praktikan. Kolom ketiga diisi dengan potongan assembly. Kolom keempat diisi dengan tipe bahan dari komponen tambahan tersebut. Kolom kelima diisi dengan ukuran pakai. Kolom keenam diisi dengan unit sedia. Pada kolom ketujuh diisi dengan produk per jam unit. Kolom ke-8 diisi dengan unit per jam dengan rumusnya yaitu tabel ketiga dikali tabel ke-7. Tabel ketiga yaitu potongan per assembly dikali dengan produk per jam. Pada tabel ke-9 diisi dengan produk per 5 hari dengan rumus untuk menghitungnya yaitu tabel ke-8 unit per jam dikali 5 dikali jam kerja. Pada tabel ke-10 diisi dengan volume unit, itu datanya diambil dari tabel ke-5 atau tabel ukuran pakai. Selanjutnya pada kolom ke-11 diisi dengan volume kebutuhan dengan rumusnya itu kolom ke-9 dikali kolom ke-10 atau produk per 5 hari dikali volume unit. Selanjutnya kolom ke-12 diisi dengan ukuran box. Nah, dalam ukuran box itu terdapat panjang, lebar, dan tingginya. Selanjutnya pada kolom ke-13 itu diisi dengan volume box yang datanya diambil dari kolom ke-12 yaitu ukuran box. Jadi nanti dikalikan panjang, lebar, dan tinggi dari ukuran box tersebut. Pada kolom ke-14 diisi dengan jumlah box dengan rumusnya yaitu kolom ke-13 dibagi kolom ke-11 atau kolom volume box dibagi kolom volume kebutuhan. Pada kolom ke-15 diisi dengan luas lantai yang datanya diambil dari kolom ke-12 yaitu kolom ukuran box. Selanjutnya pada kolom ke-16 diisi dengan allowance 300% sama seperti LLGBB utama. Rumus kolom allowance yaitu luas lantai dikali 300%. Selanjutnya yang terakhir kolom ke-17 total luas. Rumus perhitungannya luas lantai ditambah allowance 300%. Selanjutnya masuk pada bahasan kedua yaitu luas lantai produksi atau yang sering disingkat dengan LP. Digunakan untuk mengetahui luas lahan yang akan digunakan dalam perencanaan tata letak fasilitas perusahaan yang akan didirikan. Luas lantai dibutuhkan untuk mesin atau peralatan yang dapat ditentukan setelah mengetahui seberapa banyak jumlah mesin yang perlu diawasi oleh seorang operator. Nah, dalam menghitung kebutuhan luas lantai, perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti alat angkut, cara pengangkutan, penyimpanan bahan baku, dan aliran bahan. Semua faktor ini mempengaruhi penentuan luas lantai dengan menambahkan allowance tertentu. Perhitungan luas lantai meliputi area untuk bahan baku, mesin atau peralatan, dan barang jadi yang dihasilkan. Untuk menghitung luas lantai produksi, perhatikan rumus-rumus berikut. Misalkan yang dibuat adalah ragum mini. Nah, komponennya itu kan terdiri dari base ragum. Sehingga untuk memproduksi base ragum tersebut, kolom yang pertama diisi dengan deskripsi. Nah, langkah pertama yang dilakukan untuk membuat base ragum, deskripsinya itu misalkan diukur dan ditandai atau dipotong atau disayat dan lain sebagainya. Pada kolom kedua itu diisi dengan nama mesin atau alat. Contohnya seperti jika deskripsinya dipotong, nama alat atau mesinnya diisi dengan mesin sewing. Lalu selanjutnya pada kolom ketiga yaitu diisi dengan jumlah mesin. Jumlah mesin ini diambil dari data routing sheet yang telah teman-teman buat pada penugasan sebelumnya. Pada kolom keempat diisi dengan ukuran mesin. Pada kolom kelima diisi dengan luas mesin. Selanjutnya pada kolom keenam diisi dengan luas total.
dengan rumus kolom kelima dikali dengan kolom ketiga atau kolom luas mesin dikali dengan kolom jumlah mesin. Lalu pada kolom ketujuh diisi dengan toleransi. Pada kolom ke-8 diisi dengan luas. Nah, rumus luas ini yaitu kolom ke-6 dikali dengan kolom ke-7 atau luas total dikali dengan toleransi. Selanjutnya kolom ke-9 toleransi kembali atau allowance. Selanjutnya kolom ke-10 diisi dengan luas kembali, sama seperti pada kolom ke-8. Untuk rumus kolom ke-10 ini yaitu luas total dikali toleransi yang ada pada kolom 9. Sedangkan tadi pada kolom luas yang kolom ke-8 itu toleransinya menggunakan kolom ke-7, sedangkan pada kolom ke-10 ini menggunakan toleransi di kolom ke-9. Dan yang terakhir kolom ke-11 diisi dengan total luas dengan rumusnya yaitu kolom ke-6 ditambah kolom ke-7 dan ditambah kolom ke-9 atau luas total ditambah toleransi pada kolom ke-7 dan ditambah toleransi pada kolom ke-9. Dan rumusnya sama sampai pada komponen yang paling terakhir. Masuk pada bahasan ketiga yaitu luas lantai gudang barang jadi, yang sering disingkat dengan LLGBJ, merupakan luas lantai yang digunakan untuk menyimpan barang jadi setelah proses produksi. LLGBJ harus diperhitungkan untuk dijadikan tempat penyimpanan produk yang sudah jadi. Pada gudang bahan jadi terdapat komponen utama yang sudah menggunakan kemasan dan lantai untuk kemasan sendiri. Langkah-langkah untuk menghitung luas lantai gudang barang jadi dapat dilihat seperti pada layar berikut. Saya jelaskan satu persatu untuk rumus lebih rincinya. Pada kolom ke-1 diisi dengan nama komponen. Karena ini gudang barang jadi, sehingga komponen-komponennya sudah dikemas. Jadi untuk nama komponen itu sendiri dapat diisi dengan kemasan isi. Selanjutnya kolom kedua dapat diisi dengan ukuran produk. Ukuran produk ini nantinya terbagi seperti panjang, lebar, dan tinggi dari kemasan isi tersebut. Selanjutnya kolom ketiga diisi dengan volume. Nah, volume ini diambil dari kolom kedua yaitu ukuran produk. Tadi kan ukuran produknya ada panjang, tinggi, dan lebar. Nah, untuk volume ini tinggal dikalikan panjang, tinggi, dan lebar dari ukuran produknya. Selanjutnya pada kolom keempat diisi dengan produk 2 hari. Dengan rumus untuk menghitung produk 2 hari ini yaitu KPT dikali dengan 2 dikali dengan jam kerja. KPT diambil dari perhitungan pada penugasan sebelumnya. Dikali 2 karena ini produk 2 hari dan dikali jam kerja, misalkan jam kerjanya sehari 8 jam. Selanjutnya pada kolom kelima diisi dengan jumlah produk per kemasan. Nah, nanti teman-teman dapat mengisi satu saja pada kolom jumlah produk per kemasan. Lalu pada kolom ke-6 diisi dengan jumlah kemasan 2 hari. Rumusnya yaitu kolom keempat dikali dengan kolom kelima atau produk 2 hari dikali dengan jumlah produk per kemasan. Selanjutnya kolom ke-7 volume produksi total. Rumusnya yaitu kolom ketiga dikali kolom ke-6 atau kolom volume dikali dengan kolom jumlah kemasan 2 hari. Pada kolom ke-8 dapat diisi dengan tinggi tumpukan maksimal. Nah, untuk tinggi tumpukan ini maksimalnya 1. Jadi teman-teman dapat mengisi 1 pada kolom tersebut. Selanjutnya pada kolom ke-9 diisi dengan ukuran tumpukan. Nah, di ukuran tumpukan ini juga harus ada panjang, lebar, dan tinggi dari tumpukan barang yang harus teman-teman praktikkan hitung. Selanjutnya pada kolom ke-10 diisi dengan luas lantai. Luas lantai ini mengambil data dari kolom ke-9 yaitu ukuran tumpukan. Jadi panjang, tinggi, dan lebarnya itu tinggal dikalikan saja. Itu digunakan untuk luas lantai. Selanjutnya kolom ke-11 diisi dengan allowance atau toleransi.
Masih sama seperti perhitungan sebelumnya, toleransinya diisi dengan 300%, sehingga rumus untuk allowance ini yaitu kolom ke-10 luas lantai dikali dengan allowance-nya 300%. Yang terakhir kolom ke-12 yaitu total luas dihitung dengan rumus luas lantai dikali allowance. Selanjutnya masuk pada bahasan keempat yaitu luas lantai perkantoran atau sering disingkat dengan LLPK. Adalah total luas seluruh lantai bangunan kantor yang dapat digunakan untuk kegiatan perkantoran dan memudahkan pegawai dalam bekerja. Nah, untuk membuat luas lantai perkantoran, buat tabel dengan kolom pertama diisi dengan nomor. Pada kolom kedua diisi dengan jabatan, contohnya seperti direktur, manajer, dan lain sebagainya. Kolom ketiga diisi dengan jumlah. Nah, jumlah ini menggambarkan jumlah orangnya. Jadi, seperti misalnya direktur utama jumlahnya 1 orang saja. Selanjutnya pada kolom keempat diisi dengan ukuran ruangan yang di dalamnya mencakup panjang dan lebar dari ruangan tersebut. Pada kolom kelima diisi dengan luas lantai. Luas lantai ini diambil dari kolom ukuran ruangan, jadi tinggal panjang dan lebarnya dikalikan saja. Pada kolom ke-6 diisi dengan toleransi, masih sama seperti sebelum-sebelumnya, toleransinya yaitu 300%. Nah, rumus untuk toleransi ini yaitu luas lantai dikali dengan 300%. Selanjutnya pada kolom terakhir diisi dengan total luas. Rumus total luas ini yaitu luas lantai ditambah dengan toleransi. Selanjutnya bahasan kelima yaitu luas lantai fasilitas. Menurut ahli, tata letak sarana atau fasilitas yaitu salah satu faktor yang mempunyai kedudukan berarti dalam peningkatan produktivitas suatu industri dalam melakukan aktivitas produksinya. Nah, perhitungan luas lantai fasilitas ini melibatkan beberapa bagian, diantaranya seperti bagian umum, bagian personil, dan bangunan fisik. Rumus untuk menghitung luas lantai fasilitas ini sama persis dengan rumus untuk menghitung luas lantai perkantoran. Hanya bedanya pada kolom kedua saja. Jika di luas lantai perkantoran, kolom keduanya diisi dengan jabatan. Nah, untuk luas lantai fasilitas ini, kolom keduanya diisi dengan nama tempat. Nama tempat ini yaitu fasilitas-fasilitas yang ada di perusahaan seperti masjid, klinik, taman, parkiran, toilet. Selanjutnya bahasan yang terakhir yaitu bahasan ke-6, Safety Facility Equipment. Dalam modul ini membahas fasilitas keselamatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa perancangan tata letak fasilitas tidak hanya optimal secara ruang, tetapi juga mampu mendukung respon darurat yang cepat, meminimalkan risiko kecelakaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terintegrasi dengan aktivitas produksi. Yang akan kita bahas dalam Safety Facility Equipment ini tentunya yaitu penentuan kebutuhan alat pemadam api ringan atau APAR, titik kumpul atau assembly point, dan emergency exit yang harus direncanakan secara sistematis agar mudah diakses, jelas, dan sesuai standar keselamatan kerja. Teman-teman praktikan mungkin sudah tidak asing dengan APAR atau alat pemadam api ringan. Itu merupakan alat pemadam kebakaran yang berukuran ringan dan dapat dioperasikan oleh satu orang untuk memadamkan api pada setiap tahap awal terjadinya kebakaran. APAR berfungsi untuk memadamkan api secara cepat sebelum meluas, mencegah risiko kebakaran yang lebih besar, dan menjadi bagian dari sistem proteksi kebakaran api di tempat kerja atau fasilitas umum. Nah, sekarang apa sih tujuan menghitung jumlah APAR? Perlu teman-teman praktikan ketahui, tujuan menghitung jumlah APAR yaitu untuk menyesuaikan kebutuhan dengan risiko kebakaran dan memenuhi standar keselamatan dan regulasi, mencegah over budget atau kekurangan alat pemadam. Nah, dapat disimpulkan bahwa menentukan jumlah APAR yang tepat sangat penting untuk memastikan keselamatan dan efisiensi biaya dalam sistem proteksi kebakaran. Nah, selanjutnya ada 3 kategori resiko dalam kebakaran. Yang pertama, resiko rendah. Dengan ciri-cirinya yaitu sedikit bahan mudah terbakar, tidak ada aktivitas panas tinggi, dan ventilasinya baik. Contoh area yang memiliki resiko rendah yaitu perkantoran, ruang meeting, dan fasilitas pendukung lainnya.
Nah, dapat teman-teman lihat di sini ada jenis media apar beserta potensi kelas kebakarannya. Ada 6 jenis media apar. Nah, semua jenis media apar ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu selanjutnya ada kelas kebakaran yang tadi sudah disebutkan. Kelas kebakaran itu ada kelas kebakaran A, B, C, D, dan K. Dan selanjutnya ada tabel rating apar dan luas perlindungan dari kelas-kelas tersebut. Dan inilah yang harus teman-teman buat atau analisis. Yang pertama ada tabel risiko kebakaran setiap area. Yang pertama pada kolom 1 diisi dengan area, contohnya seperti areanya gudang bahan baku. Nah, teman-teman analisis. Pada kolom selanjutnya bahan mudah terbakar. Nah, pada gudang bahan baku itu apa saja bahan-bahan yang mudah terbakar? Misalnya seperti serbuk logam, oli, plastik, dan lain-lain. Jadi teman-teman analisis sendiri. Lalu selanjutnya pada kolom ketiga sumber panas. Nah, apa saja yang menyebabkan panas di dalam gudang bahan baku? Lalu kolom ventilasi diisi dengan analisis apakah di area tersebut ventilasinya sedang, baik, atau kurang. Selanjutnya kolom kepadatan barang sama diisi dengan analisis juga apakah kepadatan barang di area tersebut berstatus sedang, rendah, atau dan lain-lain. Selanjutnya kolom resiko kebakaran. Nah, di area tersebut bagaimana resiko kebakarannya, apakah tinggi, sedang, dan lain sebagainya. Nah, lalu teman-teman buat ukuran minimum apar. Pada kolom pertama diisi dengan kategori resiko. Nah, resikonya apakah rendah, sedang, atau tinggi. Nah, selanjutnya analisis ukuran minimum apar. Jadi misalnya untuk kategori resiko rendah itu ukuran aparnya berapa, dan jenis media aparnya untuk kategori rendah apa saja, apakah dry chemical dan lain sebagainya. Dan untuk resiko rendah ini luas perlindungan maksimumnya berapa, sampai jarak maksimum antar aparnya itu amannya berapa. Nah, teman-teman buatkan analisisnya. Selanjutnya hitung jumlah apar tiap area. Kolom pertama diisi dengan area. Kolom kedua diisi dengan luas. Nah, luas ini diambil dari tadi area yang sudah dihitung. Ya. Lalu kolom selanjutnya resiko kebakaran. Analisis untuk di area tersebut resiko kebakarannya seperti apa. Lalu kolom selanjutnya diisi dengan ukuran minimum apar dan luas perlindungan per apar. Kan tadi sudah dibuatkan pada tabel sebelumnya, jadi tinggal di input saja datanya. Lalu kolom terakhir diisi dengan jumlah apar. Safety Facility Equipment selanjutnya yaitu titik kumpul atau assembly point. Merupakan tempat yang telah ditentukan di luar bangunan yang digunakan sebagai tempat berkumpul bagi penghuni setelah evakuasi atau memastikan bahwa semua orang telah keluar dengan selamat. Nah, penentuan lokasi titik kumpul itu harus mempertimbangkan faktor-faktor, diantaranya itu seperti jarak aman dari gedung, area terbuka yang memadai, aksesibilitas dan keamanan, serta kapasitas titik kumpul itu sendiri. Nah, kapasitas titik kumpul ini memiliki standar keselamatan kebakaran, yaitu harus dapat menampung seluruh penghuni bangunan dengan alokasi 0,5 meter persegi per orangnya. Untuk rumus perhitungan kapasitas titik kumpul ini, yaitu luas titik kumpul dibagi dengan standar luas per orang. Safety Facility Equipment yang terakhir yaitu Emergency Exit. Adalah jalur keluar yang dirancang khusus untuk digunakan dalam keadaan darurat guna memastikan evakuasi cepat dan aman bagi penghuni bangunan. Menurut ahli, emergency exit harus terbebas dari hambatan dan cukup luas untuk memungkinkan evakuasi segera dalam keadaan darurat. Nah, teman-teman praktikan, kenapa sih emergency exit harus dihitung atau diestimasi? Tentunya yaitu untuk menyesuaikan dengan kapasitas bangunan, mengantisipasi berbagai jenis keadaan darurat, memastikan efisiensi evakuasi, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Nah, ada loh ketentuan-ketentuan untuk jalur evakuasi. Yang pertama, jumlah pintu darurat setiap lantai harus memiliki minimal 2 jalur evakuasi jika luas lantai lebih dari 500 meter persegi. Jarak minimum ke pintu keluar kurang dari 30 meter dari titik terjauh di dalam ruangan menuju emergency exit. Nah, jika ruangan memiliki resiko tinggi, jarak maksimal tidak boleh lebih dari 23 meter. Kemudian, lebar jalur evakuasi minimum 1,2 meter untuk bangunan industri dan perkantoran. Namun, jika penghuninya besar, bisa ditingkatkan hingga 1,8 meter. Pintu darurat harus membuka ke arah luar dan tidak boleh dikunci. Tangga darurat harus tersedia untuk bangunan lebih dari 2 lantai. Jalur tangga darurat harus memiliki pegangan tangan. Nah, kemudian inilah yang harus teman-teman buat atau hitung, yaitu menentukan kapasitas emergency exit dengan rumusnya yaitu jumlah emergency exit sama dengan luas bangunan dibagi 500 ditambah 1. Akhir yaitu diisi dengan jumlah emergency exit. Dengan rumusnya yaitu round up dan blok kolom perhitungan. Kemudian jangan lupa ditotalkan. Teman-teman praktikan pada modul materi kelima yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perhitungan luas lantai yang tepat dengan mempertimbangkan segala komponen itu bertujuan untuk menghindari pemborosan ruang serta memastikan kelancaran aktivitas operasional dan mendukung lingkungan kerja yang aman sehingga sesuai dengan regulasi. Berikut adalah sumber yang dikutip dari berbagai referensi artikel, jurnal maupun buku yang dapat teman-teman jadikan sebagai rujukan. Sekian penjelasan dari modul materi 5 yang dapat saya sampaikan. Untuk teman-teman praktikan semuanya, bandingin diri sama progres orang lain cuma bikin lupa sejauh apa kamu sudah berjalan. Terima kasih. Baik teman-teman praktikan, kita masuk pada simulasi software. Nah, yang kita gunakan pada modul materi 5 ini yaitu software Excel. Pada modul ini ada 6 penugasan yang harus teman-teman buat. Sebelum itu, saya jelaskan terlebih dahulu dari sheet data material. Nanti teman-teman akan diberikan data oleh asisten praktikum, yang dimana datanya berisi komponen utama, komponen tambahan, kemasan barang jadi, dan data mesin atau alat. Nah, di sini ada data penugasan sebelumnya. Ini diambil dari bahan disiapkan dalam penugasan routing sheet, dan ini juga jumlah mesin dari penugasan routing sheet, dan ini KPT yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Nanti bisa langsung disalin ke dalam data material ini. Fungsinya data ini nantinya akan digunakan di penugasan-penugasan, dan penugasan teman-teman ini harus nge-link ke data. Langsung saja kita masuk pada penugasan yang pertama, menghitung luas lantai gudang bahan baku. Nah, seperti pada materi, luas lantai gudang bahan baku ini ada bahan baku utama dan bahan baku tambahan. Untuk kolom yang pertama ini diisi dengan kode komponen diambil dari data material, jadi ini nge-link ke data material. Nah, ini data material A7. Kita lihat di sini data material A7. Nah, ini diambil dari sini. Untuk nge-linknya, teman-teman bisa menggunakan rumus ini aja sama dengan, nah langsung diklik dipilih data apa yang mau teman-teman ambil, nomor komponen. Nah, terus enter. Di sini otomatis langsung ke input datanya. Selanjutnya tinggal teman-teman drag aja biar otomatis keisi. Ini juga sama, nama komponen diambil dari data material, komponen per assembly juga, tipe bahan dari data material. Nah, ini ukuran pakai terdiri dari dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Ini diambil juga dari data material dibagi 100. Nah, untuk ukuran pakai ini data material dibagi 100 ya. Ini untuk rumusnya diperhatikan. Lalu selanjutnya produksi per jam unit. Untuk rumusnya ini diambil dari data material juga yang B48. Kita lihat B48. Nah, diambil dari bahan disiapkan yang ada di penugasan routing sheet. Inilah fungsinya agar bisa di-link datanya. Sebenarnya bisa dari sini teman-teman nge-link ke file penugasan routing sheet, tapi nanti di sini hasilnya itu akan ref jika dikumpulkan. Nah, itu nanti akan bermasalah dalam penilaian. Saya sarankan data-data yang dibutuhkan untuk perhitungan-perhitungan ini dipindahkan aja ke data material. Selanjutnya unit per 5 hari, ini rumusnya produksi per jam dikali 5 karena ini 5 hari, unit 5 hari dikali 8 itu adalah jumlah jam kerja dalam satu hari. Nah, jadi untuk rumusnya ini ya teman-teman. Saya contohkan satu. Sama dengan kita klik produksi per jam dikali
5 karena unit 5 hari dikali jumlah jam kerja 8. Nah, terus enter. Nah, ini tinggal teman-teman blok, nanti otomatis terisi. Selanjutnya volume unit, ini rumusnya panjang kali lebar kali tinggi yang diambil dari data ukuran. Lalu volume kebutuhan, rumusnya diambil dari unit per 5 hari dikali volume unit. Dan untuk ukuran tumpukan, ini datanya diambil dari ukuran pakai. Yang ini. Jadi tinggal nge-link aja. Yang ini juga sama, dari ukuran pakai. Semuanya sama, ini dan ini. Nah, jika yang kolom sebelah kanannya ini diambil dari data material. Selanjutnya, luas lantai dihitung dari panjang dikali lebar. Nah, keempat kolom ini tinggal dikalikan saja. Ya, rumusnya. Selanjutnya, untuk allowance 300%. Allowance ini digunakan untuk mobilisasi di gudang bahan baku. Misalnya, untuk mengangkut bahan baku itu kan perlu forklift atau alat bantu lainnya. Nah, itu untuk manuver forkliftnya, untuk jalannya itu kita membutuhkan allowance atau kelonggaran. Nah, kelonggaran ini sebanyak 300% gitu. Untuk rumusnya, di sini luas lantai dikali 300%. Nah, selanjutnya total luas ini dari luas lantai ditambah allowance. Itu jangan lupa totalnya dihitung di sum. Ini saya contohkan untuk rumusnya sama dengan sum di blok aja data yang mau dipakai lalu enter. Selanjutnya menghitung luas lantai gudang bahan baku tambahan. Di sini nanti teman-teman sesuaikan bahan baku tambahan apa yang dibutuhkan dalam membuat spring caliper. Misalkan di sini saya kan membuatnya ragu mini. Bahan baku tambahan yang saya gunakan hanya skrup baja. Nah, tapi jika teman-teman dalam membuat spring caliper itu membutuhkan bahan tambahannya banyak, nah itu tinggal input saja. Di sini di data material contohnya bahan tambahan ada skrup baja, mur baja, washer. Nah, ini bisa kalau tiga-tiganya dibutuhkan untuk membuat spring caliper, berarti tiga-tiganya di-input ke sini. Kalau satu, ya satu aja. Ini juga sama, datanya diambil dari data material, yang nama komponennya juga. Terus potongan per assembly-nya. Nah, ini untuk membuat spring caliper itu membutuhkan berapa skrup baja. Tuh, ini di sini contohnya untuk membuat Ragu Mini itu butuh 2 skrup baja. Nanti ini inputnya manual berapa. Tipe bahannya dari data material. Lalu ukuran pakainya ada dimensi panjang, lebar, dan tinggi juga dari data material. Sama seperti di atas, ini dibagi 100. Lalu unit sedia, ini diambil dari data material juga. Selanjutnya produk per jam. Dari data material juga, unit per jam rumusnya potongan per assembly dikali produk per jam. Nah, untuk unit 5 hari ini rumusnya sama seperti yang di bahan baku utama, yaitu unit per jam dikali 8. 8 itu jumlah jam kerja dan dikali 5. 5 itu diambil dari unit 5 hari. Lanjutnya volume unit ini diambil dari perkalian panjang, lebar, dan tinggi. Ini dikalikan ketiga kolom dalam ukuran pakan. Selanjutnya volume kebutuhan diambil dari unit per 5 hari dikali volume unit. Nah, untuk ukuran box ini diambil dari ukuran pakai sini. Jadi tinggal ngeling aja untuk panjang, lebar, dan tinggi kolom sebelah kiri. Nah, untuk kolom sebelah kanannya ini diambil dari data material. Selanjutnya volume box. Ini perhitungannya dari panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya jumlah box itu volume kebutuhan dibagi dengan volume box. Nah, selanjutnya rumus untuk menghitung luas lantainya. Ini panjang dikali lebar. Nah, keempat kolom ini tinggal dikalikan saja. Lalu allowance-nya sama seperti tadi, luas lantai dikali 300%. Nah, total luasnya diambil dari luas lantai ditambah allowance, dan ini ditotalkan. Ketika sudah terhitung luas lantai penyimpanan terdiri dari LLGBB utama ditambah LLGBB tambahan. Ini rumusnya tinggal sama dengan, terus diklik total dari LLGBB utama dan LLGBB tambahan. Ditambahkan, lalu enter. Nah, ini kan dalam satuan meter persegi. Teman-teman konversi ke dalam satuan hektar. Nah, rumusnya itu sama dengan diklik yang meter persegi dibagi 10.000. Enter. Lalu, teman-teman buat kesimpulannya. Selanjutnya, menghitung luas lantai produksi. Nah, di sini ada komponen 1 sampai dengan komponen 6. Ini adalah komponen pembentuk ragu mini. Nah, nanti ini disesuaikan dengan spring caliper. Nah, untuk membentuk spring caliper itu ada apa aja komponennya. Kalau ada 7 komponen ya, berarti ada 7 komponen. Ini kegiatannya juga disesuaikan. Untuk Ragu Mini ini ada 5 kegiatan. Untuk deskripsi dan nama mesin atau alatnya ini bisa diambil dari penugasan routine sheet atau OPC-nya juga bisa. Tapi di inputnya manual aja. Atau di link juga lebih baik. Selanjutnya, di sini ada kolom jumlah mesin. Diambil dari daftar material. Daftar material yang E48. Kita lihat. E48. Nah, yang ini. Lalu ukuran mesin, panjang dan lebarnya itu diambil dari data material. Selanjutnya menghitung luas mesin. Didapat dari ukuran mesin, panjang dikali lebar.
Lalu total luas, ini rumusnya jumlah mesin dikali luas mesin. Selanjutnya toleransi. Nah, sama seperti tadi, ini toleransinya 300%. Ini nggak nge-link, jadi teman-teman input manual untuk yang toleransi ini. Selanjutnya, ini luas. Nah, luas ini dihitung dari luas total dikali toleransi. Nah, selanjutnya allowance. Allowance ini didapat dari data material. Selanjutnya, luas yang kedua. Nah, luas yang kedua ini rumusnya luas total dikali allowance. Untuk tadi kan luas yang pertama itu luas total dikali toleransi. Nah, sedangkan luas yang kedua itu luas total dikali allowance. Dan selanjutnya total luas. Total luas ini dapatkan dari luas total ditambah luas yang pertama dan ditambah luas yang kedua. Enter. Jangan lupa ininya totalnya sum. Nah, semua data-data ini harus ngeling ya, teman-teman. Jadi otomatis nanti akan diperiksa satu per satu. Ini tadi komponen yang pertama. Nah, untuk komponen-komponen dan kegiatan-kegiatan selanjutnya sampai akhir itu rumusnya sama. Kemudian, rekapitulasi luas lantai produksi. Di sini ada nomor komponen. Nomor komponen ini diambil dari data material. Nah, ini untuk nama prosesnya. Tadi kan komponen satu itu base ragum. Lihat di sini. Ini nama komponen dan nama komponennya. Lalu selanjutnya sampai ke merakit ASI 2 pada ASI 4. Nah, ini luas lantainya. Tinggal teman-teman input aja data-data yang tadi sudah dihitung. Ini kan base ragum nih luas lantainya M12 nih, M12. Pada penutup tangkai, datanya ada di M62. Apakah benar? Nah, M62. Kemudian ditotalkan. Dan buatkan kesimpulannya. Selanjutnya penugasan ketiga itu menghitung luas lantai bahan jadi. Nah di sini nama komponennya itu kemasan isi karena setiap komponen pembentuk ragum ini atau nanti yang teman-teman buat komponen-komponen dalam pembuatan spring caliper. Nah ini udah dirakit dan udah di packing. Jadi di sini nama komponennya kemasan isi. Lalu pada kolom ukuran produk di sini ada panjang, lebar dan tingginya. Ini diambil dari data material dibagi 100. Sama untuk ketiganya. Lalu untuk menghitung volume, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Dari ukuran produk ini, semuanya 3 kolom ini dikalikan. Lalu produk 2 hari, rumusnya yaitu KPT dikali 2, karena produk 2 hari dikali jam kerja. Tuh. Nah, atau teman-teman bisa ngelink ke sini. Kalau misalkan di sini nggak teman-teman tambah ini data tambahannya, tapi udah ada data material KPT-nya. Nah, bisa teman-teman link aja. Selanjutnya jumlah produk per kemasan ini diisi dengan 1 unit. Dan jumlah kemasan 2 hari, ini rumusnya produk 2 hari dikali jumlah produk per kemasan. Untuk volume produk, rumusnya volume dikali jumlah kemasan 2 hari. Kalau tinggi tumpukan maksimumnya ini 1 unit. Nah, untuk tumpukan material ini ada panjang, lebar, dan tinggi. Kolom yang kiri itu diambil dari data material dibagi 100. Nah, sedangkan untuk kolom kanannya ini hanya mengambil data dari data material saja, tidak dibagi 100 ya. Jadi bedanya itu. Nah, luas lantainya rumusnya panjang dikali lebar. Nah, keempat kolom ini dikalikan. Kalau 300%, rumusnya ini dari luas lantai dikali 300%. Lalu untuk total luasnya dari luas lantai ditambah allowance. Dan terakhir dibuatkan kesimpulannya. Penugasan selanjutnya yaitu menghitung luas lantai perkantoran. Nah, di sini diisi dengan nomor. Nomor seperti biasa, dan ini diisi dengan jabatan. Ini disesuaikan menurut teman-teman di sebuah perusahaan itu ada apa aja jabatannya. Dan misalkan ada 50 jabatan, tuh. Ya, di sini ditambahin jadi 50, ada 100, ya 100, atau ternyata kurang dari 26 ya tinggal dikurangi, ini disesuaikan. Nah, ini jumlah itu adalah jumlah orangnya. Misalkan direktur utama dalam suatu perusahaan itu ada 1 orang, jadi di sini berarti 1. Kalau direktur utamanya 2 orang, ya 2 gitu. Jadi ini terserah teman-teman. Yang penting logis. Lalu ini ada ukuran ruangan. Ukuran ruangan ini harus ada sumbernya ya teman-teman. Jadi teman-teman cari tahu di jurnal. Kira-kira ukuran ruangan untuk direktur utama itu berapa? Nah, panjangnya misalkan 6 meter, lebarnya 5 meter gitu. Jadi walaupun ini diisi bebas, tapi harus make sense juga, harus masuk akal. Lalu luas lantainya ini didapat dari panjang dikali lebar dikali jumlah. Saya contohkan satu. Ini sama dengan kolom jumlah dikali kolom panjang dikali kolom lebar. Enter. Nah, nanti tinggal teman-teman drag aja ke bawah, otomatis akan terisi. Nah, ini toleransinya 300%, rumusnya luas lantai dikali 300%. Nah, untuk total luasnya dapat dari luas lantai ditambah toleransi. Lalu jangan lupa untuk disum atau dijumlahkan. Dan dibuat kesimpulannya. Selanjutnya, menghitung luas lantai fasilitas. Sama seperti tadi luas lantai perkantoran. Nah, di sini ada nomor dan ini ada nama tempat.
Ini juga dibebaskan menurut teman-teman, misalkan referensinya dari perusahaan tempat teman-teman KP. Oh, fasilitasnya ada banyak, ada masjid, ada tempat parkir, ada taman, ada kantin. Nah, kalau kalau fasilitasnya banyak, ada 100 fasilitas, ada tempat gym dan lain sebagainya, ada kolam renang, tinggal ditambahin aja. Tuh. Nah, ini untuk jumlahnya ini, misalkan dalam satu perusahaan itu masjidnya ada 3 nih, ada 3, ada masjid yang di tengah, ada di pojok kanan, pojok kiri. Nah, ini disesuaikan. Kalau ada 3 ya 3. Kalau ada satu ya satu. Nah, ini misalkan toiletnya ada banyak karena karyawannya 10.000, jadi toiletnya harus ada 100 pintu. Nah, jadi ini 100. Itu disesuaikan aja terserah teman-teman. Nah, ini untuk ukuran ruangannya sama, ada panjang dan lebarnya, harus make sense. Lalu luas lantainya ini didapatkan dari perkalian jumlah dikali panjang dikali lebar. Toleransinya didapatkan dari luas lantai dikali 300%. Lalu total luasnya ini dari luas lantai ditambah toleransi. Kemudian ditotalkan dengan rumusnya sum, ini dibuatkan kesimpulannya juga. Nah, setelah kelima luas lantai tadi dihitung, dari mulai luas lantai gudang bahan baku sampai dengan fasilitas, itu dibuatkan rekapitulasinya. Nah, di sini ada 2 jenis bangunan, ada bangunan terbuka dan bangunan tertutup. Nah, maksudnya ini bangunan terbuka, contohnya, kita lihat di sini datanya luas lantai fasilitas 21, I21. Kita lihat. Nah, ada lapangan serbaguna. Nah, lapangan serbaguna itu nggak ada atapnya atau sama dengan bangunan terbuka kayak tempat parkir, lapangan serbaguna. Nah, kalau ada nanti dijumlahkan di sini, masukin masukin hanya bangunan-bangunan terbuka aja. Nah, ini untuk bangunan tertutupnya kayak misalkan gudang bahan baku kan pasti ada atapnya. Nah, itu berarti bangunan tertutup masuknya. Nah, nanti kita tambahin nih. Nih ada luas gudang bahan baku, ada lantai produksi kan produksi pasti ada atapnya. Nah, nanti ditambahin di sini lalu dijumlahkan. Selanjutnya di sini ada area. Tadi kan areanya ada dari gudang bahan baku sampai tadi menghitung luas lantai fasilitas. Ada 5 luas lantai yang kita hitung. Nah, di sini di input. Ini datanya harus nge-link ke total luas lantai masing-masing area. Lalu selanjutnya ini di total. Nah, total dari tabel ini itu harus sesuai dengan tabel yang di atasnya ini. Jika tidak sesuai atau tidak balance, berarti ada data yang kurang tepat. Tuh, harus diperiksa ulang dengan teliti sampai kedua komponen ini balance jumlahnya. Selanjutnya dibuatkan analisa. Nah, tadi di perhitungan luas lantai itu kesimpulan, sedangkan rekapitulasi ini analisa. Nah, ini contohnya, bahwa mayoritas aktivitas operasional perusahaan dilakukan di dalam bangunan tertutup. Karena di sini luas lantai bangunan tertutup itu lebih besar dari bangunan terbukanya. Selanjutnya, penugasan terakhir yaitu perencanaan safety atau keselamatan. Sebelum kita menghitung perencanaan safety, di sini ada data safety-nya. Nanti data ini akan diberikan oleh asisten praktikum, dimulai dari kategori, rating apa, jarak maksimum apa, kelas kebakaran, dan ada sumber referensi yang bisa teman-teman baca. Yang harus kita buat yaitu analisis tabel resiko kebakaran tiap area. Pada kolom yang pertama ini ada area, dari gudang bahan baku sampai dengan fasilitas. Nah, lalu teman-teman analisis bahan mudah terbakarnya. Di area gudang bahan baku ini ada bahan apa yang mudah terbakar? Nah, ada kardus, ada plastik. Teman-teman tambahin di sini. Sumber panasnya di gudang bahan baku itu kan ada mesin forklift ya untuk mengangkut bahan-bahan. Nah, itu kan mengeluarkan panas. Nah, jadi mesin forklift itu menjadi sumber panas. Lalu teman-teman analisis untuk setiap areanya ada apa saja sumber panasnya. Lalu ini ventilasi. Ini bisa studi kasusnya dari tempat KP teman-teman. Ventilasinya itu sedang, baik, atau malah buruk gitu. Ya, nanti teman-teman input manual dan analisis. Lalu kepadatan barang. Nah, di gudang bahan baku itu penyusunan barangnya, kepadatan barangnya bagaimana? Apakah sedang, rendah, tinggi? Selanjutnya analisis resiko kebakarannya. Nah, karena di gudang bahan baku itu banyak bahan yang mudah terbakar, nah maka resiko kebakarnya seperti apa? Apakah tinggi? Apakah malah rendah? Selanjutnya dibuatkan analisa. Kemudian teman-teman praktikan harus menganalisis ukuran minimum APAR. Nah, di sini pada kolom yang pertama ada kategori nih dari rendah, sedang, dan tinggi. Lalu ada ukuran APAR, jenis media APAR, luas perlindungan maksimum, dan jarak maksimum. Ini semua teman-teman dapatkan dari data safety. Nah, tugas teman-teman adalah menganalisa dan pilih informasi yang bisa dimasukkan. Lalu sini kan juga tadi ada rating APAR nih untuk 2A, itu luas perlindungan maksimumnya 278. Nah, ini untuk 2A perlindungan maksimumnya 278 kan. Kemudian dibuatkan analisanya. Selanjutnya, teman-teman praktikan menghitung jumlah apart tiap lantai. Sini ada areanya tadi dari gudang bahan baku sampai dengan fasilitas. Luasnya diinput dari rekapitulasi luas lantai tadi. Bisa dari rekapitulasi, bisa dari total luas lantai tiap area. Nah, itu terserah, yang penting ini nge-link dan datanya sesuai. Resiko kebakaran ini didapatkan dari
sini. Kan tadi ada areanya, nah area gudang bahan baku, resiko kebakarannya apa, tinggal di link aja. Kemudian ukuran minimum APAR. Nah, ini rumusnya menggunakan VLOOKUP. Dia bisa mencari data dari atas ke bawah. Nah, ini kan VLOOKUP. P5 itu dari resiko kebakarannya ini. Jadi VLOOKUP, diklik resiko kebakarannya kan tadi di gudang bahan baku itu tinggi. Klik, lalu kita menselect dari H5 sampai I7. Nah, ini H, I. Nah, H5 sampai I7. Kita select dua kolom ini. Lalu, dua ini untuk membaca dua kolom horizontal. Nah, ini horizontal ke pinggir kan. Nah, ini ada dua kan. H sama I. Nah, jika risiko kebakarannya tinggi, maka ukuran aparnya 6A sampai 20B. Nah, apakah benar nih? 6A sampai 20B. Jadi dia otomatis terselect gitu. Jadi dia otomatis terselect. Selanjutnya, luas perhitungan per apar. Ini juga sama, rumusnya menggunakan VLOOKUP. Nah, ini saya contohkan satu sama dengan VLOOKUP, diklik aja. Lalu kita klik ukuran minimum APAR, kita select datanya. Nah, untuk ukuran minimum APAR 6A20B itu luas perlindungannya berapa sih? Tuh. Lalu titik koma, kita select data yang kita butuhkan, dimulai dari I5 sampai dengan K7. Lalu titik koma lagi, 3 itu untuk 3 kolom horizontal yang datanya akan kita ambil, lalu titik koma, false. Enter. Lalu jumlah aparnya ini pembulatan. Ini rumusnya round up itu untuk pembulatan. Nah, di sini round up O5 dibagi R5. Ini artinya berarti pembulatan jika luasnya 29,26 dengan luas perlindungan per aparnya itu 93, maka berapa sih apar yang dibutuhkan untuk di area tersebut? Nah, di sini jumlah apar untuk gudang bahan baku itu 1. Kemudian totalnya ini tinggal di sum. Lalu dibuatkan analisanya. Selanjutnya menghitung penentuan titik kumpul. Untuk luas lantai fasilitasnya nggak dihitung, jadi cuma 4 luas lantai aja. Lalu ada luas titik kumpul, ini datanya nanti dikasih oleh asisten praktikum. Lalu standar luasnya ini sama 0,5 seperti pada materi yang sudah dijelaskan. Jadi ini dimasukkannya manual 0,5 ini. Nah, teman-teman hanya tinggal menghitung kapasitas tiap lantainya saja. Rumusnya, luas titik kumpul dibagi standar luas per orang. Lalu total kapasitasnya disam dan dibuatkan analisanya. Terakhir, hitung penentuan emergency exit. Di sini luasnya diambil dari data yang di atas ini. Ini untuk luasnya, atau bisa juga ngambil ke sheet luas lantai per masing-masing areanya itu. Yang penting setiap datanya itu nge-link. Lalu perhitungan rumus Excel-nya ini dari luas dibagi 500 ditambah 1. Nah, ke bawahnya juga sama, tinggal di drag aja. Selanjutnya jumlah emergency exit-nya ada berapa? Nah, ini menggunakan rumus round up. Round up itu pembulatan ke atas. Jadi untuk area gudang bahan baku itu membutuhkan 1,05, kan nggak mungkin emergency exit ada koma-komanya gini, jadi ini dibulatkan. Untuk gudang bahan baku emergency exit-nya itu harus ada 2. Nah, untuk di perkantoran harus ada 16 nih. Lalu kemudian ditotalkan dan dibuatkan analisanya.